Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kita membayangkan ada satu amalan ringan hanya dibaca beberapa detik setelah maghrib, tapi janji Rasulullah SAW tidak akan dihisab, tidak akan diazab, bahkan langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kalau ada tiket emas menuju surga, apakah kita akan biarkan hilang begitu saja? Malam ini kita akan membahas satu amalan kecil tapi berpahala besar yang disebut oleh para ulama sebagai istighfar agung setelah maghrib. Amalan yang jarang diketahui namun menyimpan janji luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap detik setelah sholat maghrib sebenarnya adalah waktu yang sangat istimewa. Para salaf dahulu menamakannya sebagai saat penghapus dosa harian, karena di waktu inilah pintu ampunan Allah terbuka lebar. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian berikutnya. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat di kolom komentar, karena Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan saudaranya, malaikat itu berkata amin, dan engkau pun mendapat yang semisalnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi kisah dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ada seorang guru ngaji sepuh bernama Pak Rosid, berusia lebih dari 70 tahun. Sejak muda, beliau tidak pernah meninggalkan satu amalan, membaca istighfar khusus setelah maghrib. Kebiasaan itu diwariskan dari ayahnya, yang juga seorang pengajar Al-Quran. Sang ayah berpesan, "Nak, ini tiketmu melewati hisab, jangan pernah hilang." Pak Rosid hidup sederhana, tidak punya banyak harta,
tapi semua orang mengenalnya sebagai sosok yang tenang dan wajahnya selalu berseri. Dan ketika beliau wafat, banyak yang bersaksi wajahnya tersenyum dan tubuhnya mengeluarkan aroma wangi. Subhanallah, dari mana kemuliaan itu datang? Dari istiqomah pada amalan kecil yang beliau jaga setiap hari. Dari kisah ini kita belajar bahwa amal kecil tapi konsisten lebih dicintai Allah daripada amal besar tapi jarang dilakukan. Dan wariskan amalan baik ini kepada anak-anak kita, karena bisa jadi inilah warisan terbaik menuju akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah mendengar kisah tadi, mungkin muncul pertanyaan dalam hati, apa sebenarnya istighfar yang dimaksud? Adakah dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak istighfar setelah sholat, terutama setelah sholat maghrib. Di antaranya adalah riwayat yang datang dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca istighfar ini setelah maghrib sebanyak 4 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa kedua orang tuanya, serta melindunginya dari hisab dan azab. Disebutkan dalam beberapa kitab ulama seperti Al-Jauhar dan Ad-Dur Al-Mansur. Derajat hadisnya hasan secara makna karena diperkuat oleh banyak riwayat sahih tentang keutamaan istighfar setelah sholat. Dan berikut ini bacaan istighfar agung yang dimaksud. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-hayyul al-qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaih, rabbighfirli wali walidayya, yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha hidup, yang terus mengurus makhluknya, yang tidak mati, dan aku bertobat kepadanya. Ya Rob, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Para ulama menjelaskan, walaupun hadis tentang jumlah dan waktu bacaan ini tergolong lemah sanadnya atau dhaif, namun maknanya benar dan diperkuat oleh banyak dalil sahih. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadis sahih dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Juga sabda beliau, beruntunglah orang yang menemukan dalam catatan amalnya banyak istighfar. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maka meski riwayat istighfar setelah maghrib ini tidak sampai derajat sahih secara spesifik, amalan ini tetap dianjurkan sebagai zikir umum yang bernilai besar karena sesuai dengan perintah Nabi untuk memperbanyak istighfar di setiap waktu. Sahabat beriman, dan berikut ini cara mengamalkannya. Yang pertama, waktu.
yaitu setelah selesai sholat maghrib, bisa langsung setelah salam atau setelah zikir umum. Yang kedua, jumlah, yaitu dibaca 4 kali sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jauhar. Yang ketiga, khusyuk dan niat. Bacalah dengan penuh kesadaran bahwa Allah sedang mendengar permohonan ampun kita. Yang keempat, istiqomah. Ini adalah kunci kekuatan amalan ini, bukan pada lafaznya semata, tapi pada konsistensi dan keikhlasan hati kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan hanya 4 kali istighfar, tidak sampai 1 menit, tapi balasannya diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, dan diselamatkan dari hisab dan azab kubur. Apakah kita masih akan menundanya? Jangan tunggu besok, jangan tunggu tua, karena kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam terakhir kita. Biasakanlah membaca istighfar agung ini setelah maghrib. Semoga Allah jadikan kita hamba yang diampuni dan kelak dikumpulkan bersama orang tua kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.